Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi sendiri diampu oleh dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Sebelum memulainya materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Nah, di sini kan tentang mata kuliah manajemen kompensasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang kompensasi terlebih dahulu. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh di dalam sebuah perusahaan. Faktor yang satu ini menjadi salah satu pemicu utama bagi karyawan atau pegawai dalam menentukan langkah ke depan. Dan bagi perusahaan adalah sebuah penentuan langkah strategi perusahaan ke depannya. Seringkali sangat sulit untuk memberikan kompensasi sesuai dengan karakteristik individu. Hal ini perlu dipertimbangkan apakah dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Ini juga merupakan definisi dari kompensasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Setiap karyawan dalam suatu organisasi mempunyai keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan mereka. Apabila harapan tersebut terpenuhi, maka karyawan tersebut akan senantiasa bersemangat dalam bekerja. Di sini ada definisi kompensasi menurut Aryaning Tias 2017. Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun guna meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Nah, di sini ada penetapan kompensasi. Apa sih penetapan kompensasi itu dan bagaimana penetapan kompensasi itu berlangsung? Jadi penetapan kompensasi ini adalah suatu elemen yang penting karena kompensasi adalah hal yang utama dalam menunjang kelangsungan hidup. Setiap karyawan pasti memiliki keluarga yang harus ia nafkahi sehingga karyawan tersebut bekerja dan hasil dari pekerjaannya adalah mendapatkan upah yang layak dari perusahaan itu. Oleh karena itu, dalam menetapkan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkannya dengan baik, dan upah tersebut dapat diberikan secara adil dan layak kepada karyawan. Penetapan kompensasi ditetapkan dengan jumlah yang berbeda tentunya. Penetapan kompensasi umumnya dapat dilihat dari jabatan atau golongan, upah minimum region, UMR, reward, insentif, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Di sini akan menjelaskan tentang gimana sih menetapkan kompensasi. Dalam menetapkan kompensasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan survei. Survei ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau melalui pihak ketiga, yaitu konsultan. Yang kedua yaitu evaluasi pekerjaan. Menurut teori Dessler, yang ada evaluasi pekerjaan adalah sebuah perbandingan sistematis yang dilakukan untuk menentukan nilai dari sebuah pekerjaan relatif terhadap pekerjaan lainnya. Evaluasi pekerjaan ini memiliki beberapa metode. Metode yang ada dalam teori adalah klasifikasi pekerjaan, metode poin, dan perbandingan faktor. Langkah ketiga yaitu mengelompokkan pekerjaan serupa ke dalam tingkatan pembayaran
Menurut teori Dassler adalah yang ada tingkatan pembayaran. Sebuah tingkatan pembayaran meliputi sejumlah pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang setara. Tingkat pembayaran terdiri dari beberapa pekerjaan yang kesulitan kepentingannya sama dengan yang dinyatakan oleh evaluasi pekerjaan. Jika metode evaluasi menggunakan metode klasifikasi pekerjaan, maka tingkat pembayarannya terdiri dari beberapa metode yang jauh ke dalam sebuah kisaran metode klasifikasi tersebut. Kita beralih ke pembahasan kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja? Menurut Suharto 2015, kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap pekerjaannya daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Untuk itu, menyadari beberapa pentingnya arti kepuasan kerja bagi seseorang, maka hendaknya sedapat mungkin perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan untuk memperoleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja erat kaitannya dengan keberlangsungan karyawan dalam suatu perusahaan. Karyawan yang merasa mendapatkan kepuasan kerja akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaan serta tidak berusaha mengevaluasi pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya akan cenderung memiliki pikiran untuk keluar, mengevaluasi pekerjaannya dan mencari pekerjaan lainnya, serta berkeinginan untuk keluar karena berharap mendapatkan pekerjaan yang dapat memuaskannya. Bagi perusahaan, kepuasan kerja merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap pimpinan. Karena faktor yang menyebut bahwa kepuasan kerja memiliki potensi untuk mempengaruhi secara luas perilaku dalam organisasi dan berguna bagi kesejahteraan karyawan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kepuasan kerja. Apa saja sih yang menjadi penyebab faktor-faktor kepuasan kerja? Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam perannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan menurut Sutrisno 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor psikologis, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor fisik, dan yang keempat, faktor finansial. Sedangkan menurut Mangkunegara 2013 menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. Dari faktor-faktor tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kepuasan kerja, yang memiliki peran yang penting bagi perusahaan dalam memilih menetapkan karyawan dalam pekerjaannya. Setelah kita membahas tentang kompensasi dan juga kepuasan kerja, di sini ada pembahasan tentang benchmarking. Apa benchmarking itu? Nah, benchmarking merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara sistematik dan terus-menerus atas produk atau jasa dan tata cara suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang unggul, dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan dengan prestasi kelas dunia. Artinya, benchmarking atau biasa disebut juga dengan patok duga adalah suatu proses di mana suatu organisasi membandingkan praktek proses dan kinerja mereka dengan organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin industri atau yang memiliki praktik terbaik. Ini ada 4 tahapan dalam benchmarking. Yang pertama yaitu plan. Tahap awal benchmarking adalah perencanaan.
Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi area yang diinginkan, menentukan perbandingan dengan siapa, dan membayangkan pencapaian kesuksesan. Kemudian, kita juga perlu menentukan apakah standar pengukuran akan bersifat internal dan eksternal. Jika bersifat internal, kita perlu menentukan proses, praktik, atau matriks yang akan dianalisis. Jika eksternal, perusahaan mana yang akan dijadikan rujukan. Yang kedua, yaitu college. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data. Pada tahap ini, upaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data. Catat semua informasi dan simpan dengan baik. Karena saat ini kita mungkin belum sepenuhnya menyadari informasi mana yang akan menjadi penting. Apabila kita sedang merancang standar pengukuran internal, kita akan merujuk pada karyawan, rekan kerja, dan alat analitik guna mendapatkan informasi baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Namun, bila yang kita lakukan adalah perbandingan eksternal, maka kita akan memulai proses penelitian terhadap pesaing. Benchmarking eksternal dapat menjadi tantangan karena banyak perusahaan enggan mempublikasikan data mereka. Oleh karena itu, kita perlu berpikir kreatif untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, di sini ada analis. Pada tahap ketiga, kita dapat memulai proses pengorganisasian informasi yang terkumpul. Setelah itu, kita dapat mengenali pola, kesenjangan, peluang, dan tema yang muncul, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi keseluruhan perusahaan kita. Kemudian, kita juga bisa memetakan proses yang serupa untuk membandingkan perbedaan dan menghasilkan ide-ide untuk perbaikan kualitas produk atau layanan yang perusahaan kita sediakan. Yang terakhir yaitu implementasi. Saat proses analisis data, kita mungkin menentukan berbagai ide. Mungkin saja kita menentukan proses yang dapat disederhanakan dengan mudah atau mengidentifikasi strategi pesaing yang bisa diadopsi. Maka tahap selanjutnya adalah menerapkan temuan kita tersebut. Tahap ini dimulai dengan menyusun daftar tindakan yang ingin kita lakukan. Tak perlu khawatir jika kita tidak dapat menerapkan semua tindakan sekaligus. Kita bisa memprioritaskan beberapa tindakan yang berkontribusi pada kesuksesan. Setelah itu, kita bisa kembali pada tindakan lainnya saat memiliki sumber daya yang cukup. Terakhir, kita juga perlu melakukan monitoring untuk memastikan semua berjalan lancar. Jika belum, kembali lagi ke hasil analisis kita dan cari tahu apa yang perlu diubah. Ada evaluasi konsep benchmarking. Pada dasarnya, konsep evaluasi benchmarking ini merupakan suatu tahapan kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Dengan proses membandingkan dan mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap kompetitor, dengan begitu kita akan memiliki wawasan lengkap terkait kekuatan dan kelemahan brand kita dibandingkan kompetitor. Konsep benchmarking ini menurut Watson dalam Widayanto 1994, konsep benchmarking sebenarnya telah mengalami setidaknya 5 generasi. Yang pertama yaitu reference engineering. Dalam tahap ini dilakukan perbandingan karakteristik produk, fungsi produk, dan kinerja terhadap produk sejenis dari pesaing. Yang kedua yaitu competitive benchmarking. Selain melakukan benchmarking terhadap karakteristik produk, juga melakukan benchmarking terhadap proses yang memungkinkan produk yang dihasilkan adalah produk unggul. Yang ketiga yaitu proses benchmarking, memiliki lingkup yang lebih luas dengan anggapan dasar bahwa beberapa proses bisnis perusahaan terkemuka yang sukses memiliki kemiripan dengan perusahaan yang akan melakukan benchmarking.
Yang keempat yaitu strategi benchmarking, merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi alternatif, implementasi strategi bisnis dan memperbaiki kinerja dengan memahami dan mengadaptasi strategi yang telah berhasil dilakukan oleh mitra eksternal yang telah beradaptasi dalam analisis bisnis. Membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan arah strategi jangka panjang. Yang kelima yaitu global benchmarking, mencakup semua generasi yang sebelumnya cakupan geografisnya sudah mengglobal dengan membandingkan terhadap mitra global maupun pesaing global. Di slide ini adalah jenis-jenis benchmarking. Apa saja sih jenis-jenis benchmarking itu? Yang pertama yaitu benchmarking internal. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu benchmarking kompetitif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. Selanjutnya yang ketiga di sini ada benchmarking fungsional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Yang terakhir di sini ada benchmarking generik. Melakukan perbandingan dengan proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini, yaitu tentang kompensasi, benchmarking, dan evaluasi konsep benchmarking, dan juga tentang kepuasan kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini dan meminta maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.